Shalom para pria hebat dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi dalam program Leadership from Home. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami punya kesempatan kembali sebagai seorang pria untuk boleh belajar tentang kesetiaan. Hari ini kami rindu untuk diberkati, hari ini kami rindu untuk boleh memahami firman Tuhan sebagaimana Tuhan ingin kami pahami. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Para pria hebat, hari ini kita akan belajar tentang setia. Apa itu setia? Setia mungkin hari-hari ini menjadi barang yang sangat langka. Karena ada banyak orang mudah untuk jatuh cinta tapi sulit untuk setia, ya kan? Apalagi kondisinya seperti ini sekarang. Banyak orang yang harus tinggal di rumah karena tidak bekerja ke kantor. Ada orang yang harus terus ketemu dengan rutinitas yang hampir setiap hari sama. Karena nggak banyak pilihan di masa pandemi ini. Dan mulailah banyak orang untuk berpikir mencari alternatif yang lain. Dan itu yang membuat orang akhirnya sulit untuk setia. Kenapa? Karena belum tentu orang yang cinta, orang yang memiliki rasa kasih sayang, dia bisa tetap stay, mengasihi, mencintai dengan kesetiaan. Nah, hari ini kita membahas tentang seorang pribadi dalam Alkitab, yaitu Ishak. Orang sering membahas Abraham, orang sering membahas Yakub, tapi jarang membahas Ishak. Padahal Ishak adalah salah satu dari bapa leluhur orang Israel. Kita sering kenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Ishak. Siapakah Ishak itu? Ternyata Ishak adalah pribadi yang menarik, para pria hebat. Kenapa menarik? Karena dia hanya menikah dengan satu wanita. Padahal zaman itu semua orang menikah lebih dari satu kali. Bahkan ayahnya si Abraham, dia punya Hagar, ya kan? Dia memilih untuk akhirnya meniduri atau menikahi wanita lain. Tapi lihat, Ishak tidak. Ishak hanya punya satu istri. Nah, kita mau belajar tentang kesetiaan dari pribadi seperti Ishak. Apa sih yang Alkitab katakan tentang kesetiaan? Yang pertama, Alkitab bicara tentang setia itu harus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saya mau bacakan dari Kejadian 22 ayat 7 dan ayatnya ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat, di sini Ishak mau dikorbankan oleh ayahnya Abraham. Banyak orang berpikir ya wajarlah karena Ishak masih muda, dia nggak ngerti, dia masih remaja, dia nggak ngerti. Tapi tahukah para pria hebat, ternyata waktu Ishak hendak dikorbankan di Bukit Moria, umur Ishak sudah sekitar 37 tahun. Wah, jadi cukup dewasa dan bisa mengerti dengan banyak hal, termasuk ketika dia akan dipersembahkan. Lalu dari mana saya tahu bahwa Ishak umurnya 37 tahun? Nah, kita belajar matematika sedikit, pria hebat. Coba perhatikan ya, Ishak lahir saat Abraham umurnya 100 tahun. Umur Sarah 90 tahun. Para pria hebat bisa baca dalam Kejadian 17 ayat 17. Sarah meninggal di usia 127 tahun. Berarti ada selisih 37 tahun. Nah, kita bisa melihat secara sederhana berarti umur Ishak waktu pengorbanan itu dilaksanakan adalah 37 tahun. Artinya berarti Ishak sudah mengerti, cukup tahu, dan bahkan dia bisa nalar gitu. Kalau mau mempersembahkan, saya yakin ini bukan kali pertama Abraham mengajak Ishak untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Mungkin ini yang berpuluh-puluh kali yang Abraham lakukan. Biasanya bawa domba, tapi kali ini tidak ada yang dibawa. Dari mana saya juga bisa tahu bahwa Ishak ini sudah cukup dewasa? Kalau pria hebat baca dalam Kejadian 22 ayat 6, coba lihat Kejadian 22 ayat 6.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Perhatikan, dipikulkan kayu, dan kayu kalau mau buat korban bakaran itu pasti nggak sedikit. Saya bisa bayangkan mungkin 3, 4, 5 kilo kayu itu harus ditaruh di pundaknya Ishak. Artinya apa? Dia harus cukup kekar, dia harus cukup kuat untuk membawa kayu itu. Dan tahukah saudara bahwa jalan dari bawah sampai ke atas Bukit Moria, tempat persembahan itu jauh. Sehingga kalau anak kecil maka nggak akan kuat. Karena mereka hanya berjalan berdua katanya kan. Bujangnya ditinggal di bawah kan. Nah artinya Ishak sudah dewasa. Coba bayangkan di tengah kedewasaannya, di tengah kemengertiannya, Ishak bisa bilang gini loh. Oke, saya tanya nih, ayah, kenapa nggak ada dombanya? Lalu Abraham berkata, nanti Tuhan akan menyediakan. Dia nggak nanya lagi. Padahal dia tahu kan, semestinya dia bisa berontak. Dia bisa bilang gini, wah jangan-jangan saya yang dikorbankan nih. Udahlah mendingan saya mundur, mendingan saya pulang, mendingan saya nggak ikut. Dan saya yakin Ishak dengan keadaan seperti itu, usia yang 37 tahun waktu itu, dia mudah sekali untuk melawan Abraham yang sudah tua. Tapi apa yang terjadi? Ishak tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Ishak setia. Bukan setia kepada Abraham bapaknya, tapi dia setia kepada Tuhan yang memerintahkan Abraham untuk mengorbankan. Kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi nomor 1 buat kita para pria hebat. Sekalipun apa? Nyawa kita taruhannya. Ishak tahu kalau dia yang harus dikorbankan, karena pada akhirnya kan Ishak diikat, dikatakan kan, diikat di meja korban bakaran itu, dan kayu api sudah siap di situ, tinggal dibakar lalu maka Ishak akan selesai. Tapi saat itu pun Ishak tetap diam. Bayangkan di tengah dia mengertinya, karena dia akan dikorbankan, nyawanya adalah taruhannya, tapi dia memilih untuk diam. Untuk apa? Untuk setia. Jadi yang pertama para pria hebat, sebagai pria-pria Tuhan, sebagai pria-pria hebat, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Ishak? Yang kedua, tadi saya udah sedikit kasih bocoran di awal. Ishak adalah satu-satunya bapak leluhur orang Israel yang tidak menikah 2 kali, 3 kali, tidak punya gundik. Ishak hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Ribka. Dan ini menarik, karena ternyata ketika Ishak menikah dengan Ribka tidak mudah. Betul, dijodohkan, kita bisa baca itu kan. Ada Abraham akhirnya menyuruh bujangnya, hambanya untuk pergi mencarikan pasangan buat Ishak. Saat itu hal-hal seperti ini wajar. Mungkin kalau saat sekarang kita bisa bilang, wah Ishak ini anak papa nih, nyari jodoh aja harus dipilihin. Tapi saat itu wajar. Nah yang menarik adalah ketika Ishak menikah dengan Ribka, mereka tidak mempunyai anak selama 20 tahun. Bisa bayangkan? Pria-pria hebat buat pria-pria yang rindu punya keturunan. Dan harus tidak terjadi karena dikatakan oleh Alkitab apa? Ribka adalah mandul. Baca Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Kalau mandul artinya benar-benar gak punya anak lagi. Dan 20 tahun dia sudah nunggu. Tapi perhatikan apa yang Ishak lakukan. Apakah dia cari gundik seperti papanya Abraham? Dia nikahi Hagar? Enggak. Apakah dia cari istri lain? Enggak. Dia tunggu dan yang dia lakukan menarik. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Pertanyaan saya, selama ini pria-pria hebat sudah berdoa enggak kepada Tuhan untuk istrimu? Betul, mungkin istrimu ada kekurangan. Betul, istrimu mungkin mandul. Kalau mandul kita bisa bilang mungkin dalam arti sesungguhnya, tapi bisa juga arti yang rohani, atau dia nggak mungkin. Banyak orang kan berpikir, aduh istri saya nggak bisa masak, istri saya nggak bisa ini, istri saya nggak bisa bersih-bersih. Mungkin ada banyak kekurangan dari istrimu, tapi pertanyaan adalah, sudahkah engkau berdoa untuk istrimu? Atau engkau cari alternatif lain? Udahlah kalau gitu saya nggak mau nikah sama dia lah. Udahlah saya nggak mau pertahankan rumah tangga sama dia. Enggak, Ishak lakukan hal yang menarik. Dia berdoa untuk istrinya. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari dari Ishak, selain dia orang yang setia kepada Tuhan, dia juga setia kepada istrinya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah begini, pria-pria hebat.
Kesetiaan itu harus kita pupuk. Kalau ada hari-hari di mana kita mulai merasa, aduh saya udah jenuh nih sama istri saya jenuh sama Tuhan. Mulai pupuk kembali, caranya bagaimana? Baca Alkitab. Kita punya daily Bible reading. Makanya jangan lupa ikuti terus program-program di dalam pemuritan MCC BSD. Jangan lupa nonton YouTube-nya. Jangan lupa ikuti IG Live yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Karena dengan itu kita bisa kembali memupuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Yang kedua, mulai berkomitmen untuk setia kepada istrimu, kepada pasanganmu. Meskipun banyak kekurangan, engkau doakan kekurangan itu. Engkau minta sama Tuhan untuk mengubah kekurangan itu. Tapi jangan kau tinggalkan istrimu. Seperti Ishak yang tidak meninggalkan Ribka. Sekalipun 20 tahun harus menunggu. Pada akhirnya kita tahu kan, ternyata mereka punya anak kembar, yaitu Esau dan Yakub, yang akhirnya menjadi cikal bakal orang Israel. Cikal bakal Mesias lahir. Saudara, saya mau bilang, kesetiaan itu pasti ada upahnya. Kesetiaan itu pasti ada buahnya. Jangan takut, mungkin saat engkau setia, engkau harus menangis. Seorang pria hebat saya percaya bukan pria yang gak pernah menangis. Tapi dia tahu menangis untuk apa. Itu pria hebat. Kalau engkau menangis untuk keluargamu, menangis untuk istrimu, menangis untuk kerinduanmu yang terjadi buat keluargamu, saya percaya Tuhan perhitungkan itu semua. Jadi hari ini pesan firman Tuhan adalah milikilah kesetiaan. Kalau Ishak bisa lakukan itu, para pria hebat di rumah juga pasti bisa melakukan. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk share setiap tayangan dari MCC BSD. Apalagi kita tahu ini adalah acara yang luar biasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami sudah belajar tentang kesetiaan dari seorang pribadi bernama Ishak. Kami belajar dua hal hari ini. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Sekalipun kami akan berkata-kata yang tidak benar, sekalipun kami akan berpikir yang salah, tapi kami mau pilih tetap untuk setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, kami mau setia dengan pasangan hidup kami, dengan istri kami, Tuhan. Mungkin banyak kekurangan yang istri kami miliki, tapi kami mau tetap setia karena kami tahu hanya maut yang dapat memisahkan kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share setiap tayangan dari MCC BSD. Tuhan Yesus memberkati.